Halo semuanya, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Honda CR-V tipe Prestige alias tipe tertinggi dari Honda. Lalu apa aja yang akan bisa kita ulas singkat dari Honda CR-V ini? Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Kalau kita perhatikan dari tampak depan, seperti ini adalah tampilan sangar dari Honda CR-V Prestige ya. Dan kita perhatikan dulu dari tampak atas, kita akan ulas singkat. Di atasnya ada kaca film yang disupport oleh 3M Crystalline. Ini adalah kaca film tertinggi ya, dan kemudian di situ juga ada kamera radarnya. Nah, di sini ada wipernya yang sudah frameless. Kemudian kita turun ke bawah lagi, di sini ada logo Honda yang sangat cukup besar. Dari backgroundnya ini ya, backgroundnya ini adalah warnanya hitam dope, dan kemudian di sini adalah untuk bumpernya hitam glossy. Diiringi pula di sini ada kanan kirinya yang cukup besar sih, ada chrome ya. Banyak juga kategorinya. Ini cukup banyak kalau kita perhatikan, tapi banyaknya di sini masih kategori pas dengan perpaduan warna hitamnya. Ini juga chrome-nya terus sama dengan lampu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada fog lamp, juga di sininya ada warna chrome juga. Warna chrome ini kalau kena sinar matahari pada saat siang hari seakan-akan menyala. Jadi ini masih masuk dalam kategori pas karena perpaduannya dominan di warna hitam. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk kuncinya seperti ini, jadi ketika kita kunci, kita tekan kunci, maka spion akan terlipat, diiringi dengan lampu hazard menyala. Dan pada saat kita buka, untuk membuka hanya cukup dekat aja, otomatis akan terbuka. Tapi kalau kita tekan tombol ini 2 kali, yang terjadi adalah 2 kali dengan direndam atau ditahan, maka yang terjadi kacanya akan terbuka plus sunroofnya juga akan terbuka. Nah, tapi untuk menutupnya ini semuanya harus dilakukan dengan menghidupkan dulu mesinnya, baru nanti bisa ditutup dengan menggunakan tombol yang ada di pintu bagian kemudi. Sedangkan detail daripada lampu depan Honda CR-V tipe Prestige alias tertinggi ini, kalau pada saat mesin nyala, maka akan nyala di DRL-nya. Nah, terang ya. Ini pada saat mesin nyala seperti ini. DRL-nya, walaupun DRL-nya tidak full LED ya, sampai ke bawah, hanya titiknya di situ, kemudian dibiaskan aja. Kemudian ketika fog lamp-nya nyala, yang ada di bawah, maka akan meredup untuk DRL-nya. Fog lamp-nya ini sudah pasti adalah LED, dan ini proyektor ada 5 titik. Sangat terang dengan warna putih. Dan ketika lampu utama dinyalakan, untuk jarak pendeknya atau jarak dekatnya, ini berada di samping kiri maupun kanan, jadi di ujungnya. Nah, di tengah ini adalah untuk di lampu jarak jauhnya. Dan untuk lampu sennya, ketika dinyalakan, maka yang nyala adalah sisi atas. Dan ini, kalau kita perhatikan lampu sennya ini sudah sekuensial ya. Tuh. Sudah arah ke sekuensial. Ini adalah detail daripada lampu depannya. Kalau dari tampak samping seperti ini ada body kit ya, dengan aksennya chrome yang sangat cukup besar di bawah ini. Kita bisa perhatikan body kitnya besar banget, chrome-nya di bawah. Dan di sini juga ada, tuh, ada semuanya ya. Dari sini body kit ditambahkan lagi juga dengan adanya aksen chrome yang sangat cukup panjang untuk melingkari dari semua jendelanya. Nah, ini dari samping seperti ini tampilannya. Untuk handle pintunya ini sewarna body, handle pintu sewarna body. Dan kemudian di sini juga bisa digunakan untuk mengunci daripada pintu. Kita coba akses ya. Jadi pada saat
ini terbuka, kemudian akan kita kunci dengan menggunakan satu ketukan aja. Ini akan terkunci, diiringi dengan satu kedipan lampu yang ada di lampu sen. Kemudian, untuk melipat daripada spion bisa diketukan 2 kali, maka akan otomatis terlipat. Nah, untuk membukanya, tinggal didekatkan kuncinya, baru kan kita buka. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembukaannya. Dan di sini adalah detail daripada kakinya, kita bisa perhatikan. Dengan desain peleknya two tone color ala bunga seperti ini, dengan ditambah lagi ada tulisan atau emblem Honda di tengah-tengahnya. Kita bisa perhatikan di sini untuk pengeremannya sudah pasti cakram ya. Untuk pengereman dari sisi depan ini cakram. Dan untuk ring yang dipakai untuk di depan ini kita bisa perhatikan di sini yaitu di ring 18 inci. Cukup besar ya. Dengan ring di 18 inci, desain pelek two tone color. Nah, dengan desain bunga seperti itu. Dan untuk pengereman belakang, nah ini dia. Yang pasti untuk pengereman belakang juga kita bisa perhatikan di sini sudah cakram. Desain sama ya peleknya. Nah, tadi juga kita bisa perhatikan body kit yang ada di sampingnya itu ada aksen chrome, ini tembus sampai dengan di belakang. Tuh, jadi full ya. Aksen chrome-nya itu full dari bagian bawah sampai dengan bagian atas. Tapi masih masuk karena memang dari dasar warnanya adalah warna hitam semuanya. Sedangkan dari tampak belakang kalau kita perhatikan seperti ini. Wow. Jadi dia desainnya memang di belakangnya agak sedikit bohai ya. Tetap ada berototnya karena ada beberapa garis tegas dari lampunya juga di sini. Tuh, lampunya ini keluar ya. Dan dari atas kita bisa perhatikan antainya sudah pasti sudah menggunakan shark fin antena. Ada spoiler juga, ada Hikmon stop lampnya dan kaca filmnya 3M ya, auto film. Dilengkapi dengan adanya defogger, ada wipernya juga, dan ini ada aksen chrome yang sangat cukup besar. Di tengahnya ini baru namanya logo Honda itu seperti ini. Namanya logo seperti ini tidak hanya menempel di bodi aja, ini pas banget ya. Ini benar-benar logo yang timbul. Walaupun besar untuk aksen chrome-nya, tapi masih dalam kategori pas dengan perpaduan warna hitam. Di bawahnya juga ada di sini. Tuh, aksennya juga memang di sini bukan aksen chrome sih, ini masuk ke arah silver ya. Ini ke arah silver, tapi masih dalam kategori masuk dengan warna hitam. Dengan di sini ada tulisan Prestige ya. Prestige ada emblemnya VTEC Turbo karena dia adalah turbo. Dan kemudian di samping sebelah kiri ada CR-V-nya, logo CR-V. Untuk sensor parkir di sini ada 4 titik yang bagus banget, warnanya sewarna body dengan aksesnya di sini adalah dop ya. 1 2 3 4, ditambah lagi di sini juga ada reflektor. Nah, untuk bagian bawah di sini juga ada muffler yang ini cukup keren nih. Mufflernya ada cutting muffler yang cukup besar, agak gepeng kanan dan kiri karena memang ada 2 muffler ya di CR-V Turbo Prestige ini. Untuk detail daripada lampu belakangnya ketika lampu mesin dinyalakan, jadi seperti ini ya. Tuh, tampilannya keren. Karena ada 2 DRL yang memanjang bentuknya seperti ini. Dan ketika remnya diinjak, yang nyala ada 3 sisi. Yang pertama di sini 1 panjang, dan ini warnanya agak-agak dup ya, agak gelap seperti itu. Kemudian di atas ini juga nyala, ada tail lamp-nya atau Hikmon stop lamp-nya akan nyala, dan kemudian dari sebelah kiri juga panjang. Ini nambah remnya, dan kemudian yang ada di sini semakin terang. Akan tetapi yang berada di dalam ini tidak ikut terang ya pada saat direm. Kemudian pada saat pedal rem dilepas, nah jadi terlihat bahwa yang pada saat semakin diinjak pedal remnya maka ini akan semakin terang, dan kemudian tambah lagi di sini dan tail lamp-nya. Dan untuk lampu sennya ketika menyala, nah berada di sebelah. Jadi 2 jalurnya, yang sebelah sini untuk lampu rem dan di sini untuk lampu sennya. Yang dari belakang ini semuanya detail, semuanya hampir LED ya. Yang belum LED hanya lampu mundurnya aja di Honda BRB tipe Prestige Turbo ini. Ketika kita masuk sebagai seorang driver, kita akan perhatikan dulu dari door trimnya. Di sini full warna hitam. Yang paling terpenting adalah di sini sudah soft touch. Material soft touch ini yang sangat kita butuhkan pada saat kita bersandar siku kita di sini. Ini pas banget ya. Material soft touch semuanya sampai dengan atas. Ini soft touch semuanya nih. Tuh. Nah, di sini juga ada 1 aksen warna silver, sini silver, dan tambah lagi di sini ada perpaduan warna kayu. Semuanya kembali kepada selera. Kalau perpaduan warna kayu ini, kalau kami sukanya warnanya di chrome aja karena memang dari depan, kemudian di sekeliling jendelanya ini juga semuanya tadi warna chrome, di belakang juga ada chrome, di sini juga aksen chrome, maka di sini lebih bagus chrome aja daripada kayu, tapi semuanya kembali kepada selera. Nah, ini dari sebelum kita masuk, di bawahnya lagi kita bisa perhatikan juga ada cup holder yang memang sayang sekali tidak cukup besar cup holdernya. Tuh. Tapi sudah ada cup holdernya, itu sudah jauh lebih cukup. Nah, untuk daripada kursinya kita bisa perhatikan untuk dari sisi kursi pengemudi ini banyak sekali ya. Ada beberapa tombol-tombolnya, kita akan coba. Yang pertama naik turun ya, ini naik turunnya. Tuh, dan naik turunnya tidak hanya cuma naik kursinya, melainkan dari topangan paha kita juga di sini akan dinaikkan.
Dan di sini juga memeluk ya, ada tambahan kanan dan kirinya. Kemudian reclining juga bisa. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa 4 titik ya. 4 titik ini yaitu bisa menggerakkan di sini. Untuk punggung kita mau misalkan miring kanan, miring kiri, atas bawah juga bisa dilakukan dengan di sini. Coba kita akan perhatikan di situ. Nah, ada pergerakan ya. Dan ini semuanya sudah dilakukan dengan elektrik ya, tidak manual lagi, semuanya sudah elektrik. Tapi memang harus dari sisi pengemudi aja, untuk penumpang depan itu belum ada. Kalau di dalam kabin Honda CR-V tipe Prestige ini, kita bisa perhatikan di sini semuanya tampilannya mewah. Kita bisa perhatikan dari instrumen clusternya dulu. Nah, di sini instrumen clusternya sudah LED ya, full layarnya. Walaupun hanya sisi tengah, kanan dan kirinya ini belum ya. Tapi ini masuk dalam kategori mewah. Tuh kalau kita perhatikan ya, tuh mewah ya. Kesannya mewah dapet. Dan ini bisa diatur dengan menggunakan pergerakannya di sini. Tombolnya tuh. Menu-menunya ada di sini, tinggal dipencet aja. Nah, temperatur berada di sebelah kiri, fuel konsumsi berada di sebelah kanan, ada beberapa indikator ya. Misalkan contohnya dari safety belt, terus kemudian notifikasi parking brake dan lain sebagainya. Tapi secara keseluruhan maksud kami desain instrumen clusternya bagus. Walaupun ada beberapa sekat-sekat seperti ini mungkin sebagian orang suka, sebagian orang enggak, tapi kami sangat suka lah. Kemudian dari setirnya juga pasti sudah lapisan kulit, ada jahitannya warna putih ya. Ada aksen putih jahitannya, walaupun memang tidak empuk-empuk amat. Ada logo Honda di tengah, sebelah kanan adalah untuk cruise control. Ada juga untuk membaca marka jalan, bisa diaktifkan atau tidak dengan menggunakan yaitu sensor radar Honda Sensing-nya di sana. Kemudian di sini ada beberapa tombol, Bluetooth teleponi, dan lain sebagainya. Sebelah kanan ini adalah mode untuk switch di lampu utamanya yang pastinya sudah auto nih. Itu sudah auto, keren ya. Sudah auto, kemudian dari sebelah kiri per wiperan semuanya diatur di sini. Dan head unitnya kita bisa perhatikan di sini tidak begitu besar, tidak begitu kecil. Pas, yang paling terpenting sudah support Apple CarPlay dan Android Auto, itu yang paling terpenting saat ini. Dan ada beberapa tombol di sebelah kanan ini kami sangat suka karena berdekatan dengan sisi driver. Di atasnya ada tombol HZ, kisi AC yang bentuknya seperti ini, pas lah matching. Dan ada di sini adalah volume aja nih yang berbeda sendiri. Yang lainnya adalah berupa tombol walaupun tidak fisik tapi volumenya diputer. Nah, kemudian di bawahnya ada AC yang pastinya sudah auto climate. Ini paling terpenting, auto climate. Dan kemudian kalau kita cek ya di sini untuk, nah kencang banget nih untuk speednya. AC-nya ada putarannya, suhunya, dan kemudian di sini masih autonya. Ini juga tekanannya semuanya untuk yang dipencet. Maksud kami di AC-nya masih berupa tombol fisik, belum digital. Tapi ini paling pas. Kemudian ada handle untuk transmisinya. Ini transmisinya adalah Matic ya, Matic plus manual Triptonic. Jadi kalau mau Matic silahkan, kalau mau manual tinggal digunakan modenya di S atau D dengan kecepatan pedal shiftnya di sini. Tuh, menambah dan mengurangi. Ada semuanya, dan parking brake sudah elektrik. Brake hold juga ada, kemudian mode ekonomi juga ada, dan di bawahnya sudah ada USB 2 untuk pengecasan. Tuh USB-nya ada nyala juga. Tidak perlu lagi menggunakan colokan cas, langsung aja USB Anda colok di sini. Tempat handphone juga bisa, ada 2 cup holder, ada penyimpanan di sini. Dan pastinya ini rahasia, Honda ini banyak tempat rahasia. Nah, di sini juga ada sandaran tangan, bisa diatur maju ya. Tuh, empuk juga, ini yang paling penting empuk nih. Kemudian kalau kita buka juga ada penyimpanannya lagi. Dan di bawah ini juga banyak penyimpanan. Banyak penyimpanan rahasia kalau di Honda ini. Nah, kalau dari dalam kurang lebih seperti itu, dan detail untuk atasnya kita bisa perhatikan lampu kabinnya. Tuh, lampu kabinnya seperti ini ya. Lampu kabinnya ini sebagai lampu baca sebenarnya ya, lebih tepatnya. Ada beberapa tombol di sini untuk membuka sunroofnya karena dia sudah ada sunroofnya ya. Tuh, keren banget. Kalau untuk tirainya kita bisa juga buka full seperti itu. Nah, keren ya. Kita bisa tutup lagi. Nah, untuk detail lainnya, pegangan tangan juga ada ya. Pegangan tangan sisi driver ada, sisi penumpang sebagian depan juga ada. Ini kurang lebih seperti ini untuk tampilan dari dalamnya. Dan sekarang kita langsung aja ke bagian penumpang belakang. Kalau bagian belakang, penumpang di sini semuanya sudah door trimnya juga warna hitam, banyak panel-panelnya dengan soft touch ya, material soft touch, sama dengan depan ada aksen silver, aksen panel yaitu kayu, sama semua, tempat duduknya sangat nyaman. Ada seat back pocket juga di belakang, semuanya sama pasti, dan di lampunya juga ada lampu bacanya di sini. Tuh, terang banget. Intinya semuanya ini materialnya adalah material kulit semuanya, tidak hanya fabric, dan bagian belakang lagi terakhir juga sama ya. Untuk bagian belakang juga penumpang terakhir juga sama. Ini semuanya adalah materialnya di material kulit semuanya. Walaupun memang belakang ini pada dasarnya cocok buat anak kecil aja, tidak buat orang dewasa.
Karena memang di sini tidak bisa tertumpu paha Anda dengan baik ya. Ini kecil banget, cocok buat anak kecil aja. Tidak diperuntukkan orang dewasa, makanya kami tidak masuk ke dalam. Yang paling terpenting dia sudah ada AC-nya di sini, double blower di atasnya. Tuh. Dan sebagian kanan juga, bagian kanan dan kirinya mas kami juga ada beberapa tempat walaupun memang tidak gede ya buat cup holdernya. Tapi pengecasan nggak ada, semuanya berada di depan untuk pengecasannya. Mungkin cukup itu aja yang bisa kita ulas singkat dari Honda HR-V Prestige alias tipe tertinggi dari Honda kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di lain waktu. Salam Erga Group.